Mama dan Papa, sebentar lagi anak-anak akan mulai belajar di sentra. Untuk mengingatkan kembali tentang apa itu sentra dan bagaimana itu sentra, yuk mari kita lihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sentra merupakan pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran yang disebut circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana anak duduk bersama dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang. Setiap sentra mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis bermain, yaitu bermain sensori motor, bermain peran, dan bermain konstruktif. Sensori motor yaitu kegiatan bermain di mana anak-anak bermain dengan menggunakan seluruh panca indera mereka. Tujuannya memberikan rangsangan secara terus-menerus melalui kegiatan bermain yang melibatkan panca indera agar potensi anak berkembang secara optimal. Misalnya, kegiatan meraba tekstur kasar halus, kegiatan memasak, mencuci, melipat pakaian, bermain dengan alat-alat permainan, berdiskusi tentang rasa makanan dan minuman, bermain pasir, air, dan masih banyak lagi. Bermain peran atau bisa juga disebut bermain simbolik, bermain pura-pura, bermain imajinasi, bermain drama. Tujuannya dari bermain peran ini adalah dalam bermain peran menunjukkan kemampuan anak yang lebih tinggi. Dari pengalaman yang didapat melalui panca indera ditampilkan kembali dalam bentuk perilaku pura-pura. Main peran sebagai kekuatan yang menjadi dasar perkembangan daya cipta, tahapan ingatan, kerjasama kelompok, penyerapan kosakata, konsep hubungan kekeluargaan, dan pengendalian diri. Main peran sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak. Main peran membolehkan anak memproyeksikan diri ke masa depan dan menciptakan kembali masa lalu. Main peran itu juga diyakini sebagai terapi bagi anak yang mendapatkan pengalaman traumatik. Kegiatan bermain peran ini juga dapat diterapkan di sentra yang lain sebagai pendukung kegiatan bermain. Misalnya di sentra Serviam, anak-anak bermain peran pada saat kegiatan visualisasi cerita kitab suci. Dan juga di sentra Balok, anak-anak bermain peran melalui tokoh-tokoh yang diwakili oleh benda berukuran kecil yang sesuai dengan bangunan yang dibuat. Bermain yang ketiga yaitu bermain konstruktif, yaitu kegiatan di mana anak membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu dengan alat permainan yang tersedia. Bermain konstruktif dibagi menjadi 2, yaitu konstruktif sifat cair dengan menggunakan air, pasir, spidol, dan lain-lain, dan juga konstruktif terstruktur yang menggunakan balok, Lego, kardus-kardus bekas, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuannya adalah melatih imajinasi dan daya cipta,
melatih kemampuan bersosialisasi anak, mengasah kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan fokus dan kesabaran, juga meningkatkan kemampuan kognitif. Untuk membangun konsep dan gagasan pada anak-anak, dalam model pembelajaran sentra, guru memberikan 4 pijakan bermain. Yang pertama, pijakan lingkungan bermain, yaitu pada saat guru menata alat dan bahan yang akan digunakan anak untuk bermain sesuai rencana dan jadwal yang disusun untuk memberikan gagasan pada anak agar dapat mengembangkan semua potensinya. Yang kedua, pijakan sebelum bermain. Guru dan anak duduk melingkar, memberi salam, menanyakan kabar, berdoa bersama, dilanjutkan dengan menyampaikan tema, lalu bisa juga dengan membacakan buku, kemudian mengaitkan isi cerita dengan kegiatan bermain yang dilakukan anak. Mengenalkan semua tempat dalam alat bermain yang sudah disiapkan. Dalam memberikan pijakan, guru mengaitkan kemampuan yang diharapkan muncul pada anak dan menyampaikan aturan bermain. Setelah anak siap, guru mempersilahkan anak-anak untuk mulai bermain. Yang ketiga, pijakan pengalaman selama bermain. Guru mengamati dan memastikan setiap anak melakukan kegiatan bermain. Memberi contoh cara bermain pada anak yang belum bisa menggunakan alat atau menggunakan bahan. Memberikan dukungan berupa pernyataan positif. Memancing pertanyaan terbuka, memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan, mencatat yang dilakukan anak, dan mengumpulkan hasil kerja anak. Pijakan yang keempat yaitu pijakan pengalaman setelah bermain. Apabila waktu bermain selesai, guru akan memberitahukan saat membereskan alat dan bahan yang sudah digunakan dengan melibatkan anak-anak. Bila sudah rapi, anak-anak duduk melingkar bersama guru. Guru menanyakan setiap anak kegiatan bermain yang telah dilakukan. Ini yang dinamakan recalling. Lalu, sentra-sentra yang ada di KP dan TK Santa Maria II Sidoarjo ada apa saja? Yang pertama, sentra Serviam. Sentra Serviam merupakan yang menjadi ciri khas KB TK Santa Maria II Sidoarjo. Kegiatan yang dilaksanakan di sentra Serviam ini yaitu menanamkan nilai-nilai religius dan nilai-nilai Katolik, di antaranya dasar pendidikan Ursuli. Bahan-bahan yang disiapkan antara lain 7 nilai Serviam, yaitu cinta dan belas kasih, integritas, keberanian, ketangguhan, semangat persatuan, kesungguhan, semangat pelayanan. Nah, itu semua merupakan 7 nilai dasar yang ditanamkan kepada anak-anak
anak-anak secara khusus di dalam sentra ini. Hai anak-anak, kita sekarang belajar di sentra Serviam. Nah anak-anak, belajar di sentra Serviam itu apa saja? Nah mari Ibu Sinta mau menjelaskan. Di sentra Serviam kita akan mengenal nilai-nilai kebaikan yang ada di Serviam. Antara lain cinta dan belas kasih, integritas, keberanian, ketangguhan, semangat persatuan, kesungguhan, dan semangat juga pelayanan. Nah anak-anak, selain kita mengenal teladan kebaikan, di sentra Serviam juga akan mengenal apa yang diajarkan di agama kita yang mengajarkan tentang Katolik. Kita akan juga mengenal cara-cara beribadah, kemudian perlengkapan untuk beribadah, dan kita juga sebagai negara Indonesia di sentra Serviam ini juga akan menjelaskan bagaimana kita mengenal agama-agama yang ada di Indonesia, juga tempat-tempat ibadahnya. Nah anak-anak, mari kita melihat apa saja yang akan kita pelajari di sentra Serviam. Nah anak-anak, di sentra Serviam banyak ragam yang kita pelajari di sana. Nah anak-anak, di sentra Serviam kita banyak belajar macam-macam tentang agama, nilai-nilai teladan kebaikan, dan juga kita bisa bermain peran loh. Bisa menggunakan alat peraga dengan boneka tangan seperti ini. Nanti kita akan pelajari di sentra Serviam. Kemudian kita ada market-market tempat ibadah di sini. Ada yang Ibu Sinta contohkan ada 4 ya. Dan kita akan juga belajar tentang kitab suci Katolik. Kemudian kita juga belajar banyak tentang bagaimana kita melalui bacaan atau baca cerita-cerita anak-anak mengenai kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Santo, Santa, dan banyak sekali yang kita pelajari. Kita juga bisa belajar tentang teladan dari Santa Angela, di mana di sini juga tertulis nilai-nilai kebaikan. Di dalamnya banyak nasihat-nasihat yang baik yang bisa kita teladani di dalamnya. Juga kita akan belajar berdoa rosario, menggunakan rosario di sentra Serviam. Mengenal kitab suci, belajar membaca kitab suci, dan juga nah di sini juga ada kantong kolektor. Tujuan kita berbagi dengan kelebihan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita memberinya tanpa harus diketahui oleh orang lain dengan memasukkan. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh mengetahui nilai yang ada yang kita akan berikan kepada orang lain. Kita juga belajar menulis, kemudian dengan menggunakan pensil, krayon, spidol, dan kertas-kertas juga kita butuhkan untuk membuat atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di sentra Serviam. Nah, bagaimana kita juga diajarkan di sentra Serviam cara kita menyusun atau menyiapkan alat-alat untuk kita berdoa. Bagaimana kita meletakkannya. Anak-anak, di sini sentra Serviam Ibu Sinta menyiapkan 3 kegiatan. Di kegiatan yang pertama di sini ada boneka-boneka tangan yang bisa anak-anak untuk bermain peran mengajarkan kepada teman-teman kita teladan kebaikan melalui bermain peran dengan boneka. Kemudian di kegiatan yang satunya ini Bu Sinta menyiapkan beberapa buku cerita yang bisa dibaca anak-anak. Kalaupun anak-anak belum bisa membaca, anak-anak bisa melihat gambar-gambarnya. Karena di sini adalah cerita gambar seri, ya anak-anak. Kemudian di kegiatan berikutnya, Bu Sinta menyiapkan kertas putih, kemudian ada gambar set logo Serviam, pensil, penghapus, rautan yang digunakan anak-anak untuk berkegiatan belajar membuat gambar logo Serviam. Nah anak-anak, kita akan melihat teman
teman-teman kita berkegiatan di Sentra Serviam dan bagaimana juga mereka merapikan alat bermain dan belajarnya ke tempatnya lagi. Kita lihat yuk anak-anak. Nah anak-anak, bagi anak-anak yang sudah selesai, hasilnya bisa ditunjukkan ke Ibu Sinta. Kemudian anak-anak boleh kembali ke kelas masing-masing. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggalnya ya anak-anak. Baru diberikan kepada Ibu Sinta. Nah, bagi yang membaca dan berperan, kalau sudah berberes, atau perhatikan alat bermain dan belajarnya ke tempatnya ya anak-anak ya. Kemudian alas mainnya juga dirapikan. Silakan anak-anak, kan kita akan pulang. Sudah selesai. Nah, boleh diserahkan kepada Bu Sinta rekanannya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali sekaliannya. Boleh membantu ya dalam merapikan. Nah, diletakkan kepada tempatnya. Nah anak-anak, tadi kita sudah melihat beberapa kegiatan yang ada di Sentra Serviam. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di Sentra Serviam. Kita bisa bermain dan belajar untuk mengenal teladan-teladan kebaikan yang ada di Sentra Serviam. Sampai bertemu lagi anak-anak. Sentra yang kedua, yaitu sentra bahan alam. Sentra ini memfasilitasi anak untuk mengembangkan dan memperluas pengalaman bermain sensori motor dengan memberikan banyak kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi bahan-bahan alami dalam mengembangkan kematangan motorik halus yang diperlukan dalam proses kesiapan menulis, keterampilan, berolah tangan, dan menstimulasi sistem kerja otak anak. Bahan-bahan yang diperlukan misalnya daun, ranting, kayu, pasir, air, batu, biji-bijian, dan masih banyak lagi. Alat yang digunakan misalnya saringan, corong, pompa, hand pump atau pompa tangan, jerigen, botol, baskom, dan masih banyak lagi. Tujuan dari sentra ini yaitu untuk mendukung tahapan awal main anak. Bila anak mendapatkan pengalaman main yang kaya, maka tahapan mainnya akan berkembang ke tingkat yang selanjutnya, yaitu tahapan atau keterampilan yang diperlukan anak untuk bermain di sentra lainnya, seperti sentra main peran, seni, persiapan, balok, dan juga sentra Serviam. Hai anak-anak KBPK Santa Maria 2 Sidoarjo, apa kabar hari ini? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Di semester ini anak-anak akan bermain di sentra bahan alam bersama Bu Yohana. Nah, apa saja yang ada di sentra bahan alam? Yuk, mari kita bermain. Yuk kita lihat apa saja yang ada di sentra bahan alam. Nah, di sini ada tempat kita memancing. Di sini tujuannya adalah melatih koordinasi mata dengan tangan dan juga melatih kesabaran anak-anak. Ada juga di sentra bahan alam juga anak-anak bisa belajar dan bermain dengan menggunakan air. Tujuannya melatih konsentrasi mata, melatih juga kesabaran anak-anak. Di
sini anak-anak memeras menggunakan spon, memasukkan air ke dalam botol. Ada juga membuat busa dengan mengocokkan sampai mengeluarkan busa. Selanjutnya anak-anak setelah dikocok, anak-anak bisa merasakan. Tujuannya juga sama, yaitu melatih kesabaran dan melatih koordinasi mata dan tangan. Ada juga anak-anak bisa bermain di air yang berwarna. Di sini anak-anak memasukkan air menggunakan sendok sayur. Nah, di situ juga melatih anak-anak untuk berkoordinasi dengan tangan dan mata. Di sini anak-anak bisa mencampur warna dan setelah itu anak-anak bisa melaporkan akan jadi warna apa. Nah, seperti itu. Dan bahan untuk warna ini bahannya juga aman. Jadi anak-anak tidak perlu takut untuk bermain di sentra bahan alam. Selanjutnya, sedang apa Budian? Sedang menuang air ke dalam jerigen menggunakan gelas ukur. Ini namanya gelas ukur loh Bu Yo. Iya. Ada angka-angkanya. Iya, betul sekali. Di sini anak-anak juga bisa berlatih berkoordinasi dengan mata dan tangan. Jadi menuangkan air, tapi menggunakan gelas yang ada angkanya. Jadi anak-anak bisa melihat berapa jumlah air yang dimasukkan ke jerigen. Yang selanjutnya ada klasifikasi warna. Nah, di sini anak-anak bisa menghitung dan mengklasifikasikan warna menurut warna. Dan setelah bermain, anak-anak biasanya melaporkan ke guru dan berhitung berapa warna yang dimasukkan ke dalam wadah. Apa Bu Sinta? Bu Sinta sedang mencetak dari pasir menggunakan skop mainan. Nah, di sini anak-anak bisa mengetahui tekstur. Ada tekstur halus dan kasar. Nah, Bu Sinta, apakah pasir ini halus atau kasar ya? Coba Ibu Yohana, Ibu Sinta rasakan ya. Ternyata tekstur pasirnya kasar. Iya. Di sini tujuannya juga untuk melatih kesabaran anak-anak dan koordinasi mata anak-anak dan tangan. Nah, di sini juga ada kegiatan meronce. Di sini anak-anak melatih konsentrasi anak-anak memasukkan benang ke dalam lubang dan juga bisa mengklasifikasikan berdasarkan warna. Seperti itu. Dan anak-anak biasanya penuh kesabaran dalam memasukkan benang ke balok, lubang balok ya di sini. Dan yang selanjutnya di sini anak-anak juga bisa bermain plastisin. Tujuannya juga biar anak-anak juga mengenal tekstur halus dan anak-anak bisa mencetak, menjadikan sesuatu, bisa menjadi bunga dan bisa menjadi apa saja. Sentra yang ketiga, yaitu sentra persiapan. Bahan yang ada pada sentra ini berupa buku-buku, kartu kata, kartu huruf, kartu angka, dan bahan-bahan untuk kegiatan menyimak, bercakap-cakap, persiapan menulis, dan berhitung. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk persiapan membaca, menulis, serta berhitung permulaan. Sentra persiapan mendorong kemampuan intelektual anak.
gerakan otot halus, koordinasi mata dan tangan, belajar keterampilan sosial. Selamat datang di sentra persiapan. Mama, Papa, dan anak-anak, seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sentra persiapan meliputi begitu banyak kegiatan. Khususnya adalah persiapan membaca, menulis, berhitung, dan juga pengembangan kemampuan yang lainnya. Semua dikembangkan di sini secara optimal. Anak-anak berkegiatan bersama-sama sehingga mereka menjadi lebih kaya akan pengalaman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini begitu banyak. Tetapi selama masa PJJ ini kegiatan-kegiatan di sentra disesuaikan dengan keadaan di rumah dan juga keadaan para orang tua. Di sentra persiapan banyak kegiatan bermain yang akan dilakukan oleh anak-anak. Namun beberapa akan saya contohkan di sini. Kita akan lihat beberapa contoh kegiatan bermain yang bisa dilakukan di sentra persiapan. Mari ikuti saya. Kemudian akan menjelaskan beberapa contoh kegiatan yang sudah disiapkan. Misalnya adalah kegiatan menyusun kartu huruf berdasarkan contoh yang setelah ada. Di sini anak-anak akan mengenal keaksaraan awal. Mereka akan belajar kemampuan berbahasa, pra membaca. Kemudian setelah itu di bagian sini adalah kemampuan kognitif yang akan dikembangkan. Mereka akan mengenal angka, kemudian membilas menggunakan cekik-cemuran dan angka yang sudah tersedia. Contoh yang berikutnya adalah kegiatan membaca. Di sentra persiapan disediakan berbagai macam buku, lalu diberikan pilihan. Mungkin mereka bisa memilih buku mana yang mereka sukai. Mereka mulai belajar membaca, atau kemudian mereka mulai mengenal huruf, mereka menemukan kata-kata yang mereka sukai, bisa dilakukan di sini. Jadi disediakan juga berbagai macam alat tulis dan buku-buku. Yang berikutnya adalah kegiatan untuk melatih fisik motorik halus. Ini adalah contoh yang berikutnya. Kemampuan fisik motorik halus dilatih salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan melepas dan memasang kancing baju seperti yang Mama, Papa, dan anak-anak lihat. Ya, itu adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di sentra persiapan. Namun, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sentra persiapan. Mari kita akan bersama-sama melakukan kegiatan di sentra persiapan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh guru kelas. Misalnya tidak sabar berkegiatan dengan anak-anak. Nanti anak-anak akan bertemu dengan kemudian anak-anak TKA dan TKB akan bertemu dengan kemudian di sentra persiapan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Sentra yang berikutnya adalah sentra balok. Berisi berbagai macam balok dalam berbagai bentuk, ukuran, pola, dan tekstur. Anak belajar banyak hal dengan cara menyusun balok, mengembangkan kemampuan logika matematik, kemampuan berpikir, dan memecahkan masalah. Hai anak-anak, Mama dan Papa yang ada di rumah bertemu dengan Bu Rina di sentra balok. Pada semester ini kita akan memulai belajar di sentra balok. Anak-anak, kita akan melihat apa saja yang ada di sentra balok dan bahan-bahannya. Yuk, ikuti Bu Rina. Di sentra balok, anak-anak akan menemukan banyak sekali balok. Bermacam-macam balok. Mulai balok lengkung Romawi sampai dengan segitiga besar. Mulai kakak. Ada lagi yaitu pilar kecil, kemudian kubus, unit, silinder, dan masih ada pilar-pilar yang lain. Ada
orang-orangan dari balok. Kemudian binatang. Dan yang pasti anak-anak akan melihat alasnya yang kita gunakan untuk membangun. Nah, bagaimana cara membangunnya? Yuk kita ikuti Bu Rina lagi untuk membangun. Nah, Bu Rina sudah menyediakan balok-balok yang akan kita buat membangun. Ingat, anak-anak juga sudah mendapatkan balok dari sekolah. Itu yang dipakai anak-anak untuk membangun pada saat PJJ ini. Ya, bentar lagi kita akan membangun. Oke? Terlihat guru sedang mengenalkan berbagai macam jenis balok, seperti segitiga, double unit, half pilar, dan jenis balok lainnya. Lalu, guru menunjukkan cara membangun dengan menggunakan berbagai macam balok. Anak-anak pun mulai memperhatikan bagaimana guru membuat bangunan. Kemudian, anak-anak diberi kesempatan untuk mengambil balok-balok yang dibutuhkan dan mulai membangun. Dengan imajinasi anak-anak, mereka mulai membangun seperti yang diinginkan. Setelah membangun, guru meminta agar masing-masing anak menunjukkan dan menceritakan hasil bangunan yang sudah dibuatnya. Baik guru maupun anak-anak yang lain memberikan apresiasinya. Untuk kegiatan berikutnya, guru menyampaikan cara mengklasifikasikan balok-balok. Setelah balok-balok tersebut diklasifikasi, kemudian balok-balok dikembalikan pada tempatnya semula. Demikianlah kegiatan pembelajaran di sentra balok. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Dengan membangun secara berkelompok, anak-anak belajar bekerja sama dan
membangun komunikasi dengan teman. Yang terakhir yaitu sentra seni. Sentra seni memfasilitasi anak untuk memperluas pengalaman dalam mewujudkan ide, gagasan, dan pengalaman yang dimiliki anak ke dalam hasil karya melalui metode proyek. Bahan yang diperlukan misalnya cat, krayon, spidol, gunting, pasir, kain, daun, potongan gambar, dan masih banyak lagi. Hai anak-anak KB dan TK Santa Maria 2 Sidoarjo, bagaimana kabarnya? Masih sehat-sehat kan? Oke, untuk di sentra seni, Bu Karitas akan mengenakan peralatan dan juga apa saja yang ada di sentra seni. Oh ya, untuk sentra seni di kelas KB berarti bersama Bu Karitas. Dan untuk sentra seni di kelas TKB dan TKA, anak-anak akan belajar dan bermain bersama guru kelas anak-anak. Yuk kita lihat apa saja sih yang ada di sentra seni. Di sentra seni, Bu Karitas juga mengajarkan anak-anak bagaimana meronce nanik-nanik ini. Anak-anak nanti bisa meroncenya sesuai dengan warna. Jadi bisa dengan satu pola, bisa dengan dua pola, sesuai yang nanti ibu guru sarankan. Di sentra seni kita juga akan berkreasi, membuat dan menghias telur pasca. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak bisa berkreasi menghias telur. Seperti ini contohnya, atau diberi makan juga ya Bu Monik ya. Sentra seni juga mengajak anak-anak untuk belajar melipat. Dan kita membuat berkreasi apa ini? Ya, kita saat ini membuat seperti ini, membuat kupu-kupu dari kertas lipat. Jadi anak-anak boleh berkreasi dengan warna apa saja. Boleh besar, boleh pakai yang kecil ini membuatnya. Oh, dia pakai yang kecil ya ininya ya, kertas lipatnya ya. Oh, ya. Bagus ya. Ya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan di sentra seni. Nanti Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar dan bermain di sentra seni. Banyak permainan dan banyak pelajaran yang akan nanti Ibu Guru ajak main sama anak-anak. Nanti ada bermain cat, memakai jari, bisa bermain dengan plastisi. Ya, dan masih banyak lagi permainan dan kita belajar di sentra seni. Oke anak-anak, nanti Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar di sentra seni ya. Oke, bye-bye. Nah, tadi anak-anak sudah berkreasi di sentra seni. Gak usah ngomong.
Selama PJJ ini, kegiatan sentra disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak di rumah. Anak-anak tetap bereksplorasi, berkreativitas ya Mama dan Papa, mengembangkan seluruh potensi dasar anak. Dengan dukungan dan pendampingan dari Mama dan Papa yang bersinergi dengan kami para guru, maka proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik. Nah, demikian Mama dan Papa sedikit cerita dari kami tentang apa itu sentra dan bagaimana itu sentra. Santa Angela telah mewariskan nasihatnya pada kita sebagai orang tua dan pendidik untuk tuntunan bagi kita dalam melayani anak-anak. Nasihat ke-8 Santa Angela. Cintailah semua putra-putri Anda tanpa pilih kasih, karena mereka semuanya anak Allah, dan Anda tidak tahu apa yang Dia rencanakan bagi mereka semua. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka yang bagi Anda tidak berharga dan tidak menarik, justru merekalah yang sangat berbesar hati dan sangat berkenan bagi Yang Maha Agung?